Ya halo sobat Eka TV, jumpa lagi dengan saya Eka di channel Eka TV. Nah teman-teman, udah lama saya nggak bikin konten, sekalian jalan-jalan sore ya, JJ sama istri sama anak saya. Sekalian mau bikin konten tentang mobil Kia Picanto lagi, karena saya sekarang lagi pakai mobil Kia Picanto. Tipenya tuh tipe Cosmo tahun 2009 teman-teman. Nah saya mau bahas apa aja perbedaan si Kia Picanto yang tahun 2004 generasi pertama dengan generasi update-nya, yaitu Kia Picanto Cosmo yang lebih dikenal dengan Cosmo ya teman-teman. Nah perbedaannya apa aja? Sebelum kita lanjut ke videonya teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel saya, like jika kalian suka, dan sertakan komentar kalian di kolom komentar. Ini dia videonya perbedaan Kia Picanto awal dan updatean Cosmo. Check this out. Nah teman-teman, tadi udah ya openingnya. Sorry nih kalau misalnya udah lama nggak bikin konten, karena kemarin tuh saya di kantor lumayan sibuk dan saya sakit juga kemarin teman-teman, udah hampir seminggu lebih ya. Jadi mau mulai lagi bikin konten tuh agak-agak ya moodnya kurang bagus lah. Nah sekarang lumayan udah agak sehatan, cuma ini di jidat saya tuh ada jerawat nih. Sorry kalau ganggu teman-teman. Nah apa aja sih perbedaan si Kia Picanto yang awal tahun 2004 dengan updateannya yaitu Kia Picanto Cosmo? Sebenarnya kalau dari segi dimensi teman-teman dia nggak banyak perubahan sih, karena panjang dan lebarnya pun tetap sama, di dalam juga tetap luas. Cuma bedanya ada beberapa desain yang berubah seperti di bagian eksteriornya. Nah yang eksteriornya apa aja teman-teman? Yang pertama tuh jelas banget updatean dari Kia Picanto ke Kia Picanto Cosmo, yaitu bagian depannya. Nah bagian depannya apa aja? Yaitu yang pertama tuh jelas ya, bagian depan tuh ada headlampnya, lampunya dia berubah total menurut saya, karena dia dari bentukannya lampunya yang asalnya kotak jadi ya facelift ya, bisa disebut facelift lah pada zamannya tahun 2008-2009 udah update ya teman-teman si bagian headlampnya yang asalnya bentukannya kotak seperti ini menjadi bentukannya facelift ya, atau agak membuat seperti ini, seperti Kia Picanto Cosmo tahun 2009 yang saya pakai teman-teman. Nah itu untuk bagian depannya. Lalu selain bagian lampu utama atau headlamp, si bagian fog lampnya juga teman-teman dia berubah, yang asalnya kotak dia berubah jadi bulat juga. Nah tapi nggak semua jenis Kia Picanto tuh ada fog lampnya teman-teman. Jadi jenis-jenis Kia Picanto tertentu biasanya kalau yang ada fog lampnya tuh berarti ya udah lumayan jenis yang agak-agak tinggi ya. Kalau tipe tertinggi pasti udah full fitur teman-teman ya untuk bagian fog lampnya. Nah lalu di bagian depan apa aja, apalagi yang beda, yaitu yang beda itu ini ada list bumper ya, list body di bagian bumper itu lumayan manis menurut saya, karena di Kia Picanto yang sebelumnya itu belum ada list body bumper seperti ini teman-teman. Itu menurut saya sih bukan buat nggak nabrak bumper ya, karena kalau kita nyenggol atau nabrak sama aja pasti cacat. Cuma lebih ke desain aja sih, lebih manis aja, lebih lucu gitu ya teman-teman ya. Nah lalu bentuk grillnya juga dia berubah, yang asalnya bentukannya jaringnya seperti ini di Kia Picanto awal, di Kia Picanto yang Cosmo tuh dia bentukannya seperti ini teman-teman nih. Nah ini gambar grill Kia Picanto Cosmo tahun 2009 yang saya pakai warna merah, dan kebetulan mobil ini biasa mau dijual teman-teman. Kalau ada yang minat bolehlah hubungi saya teman-teman ya. Ini tipenya manual, sekalian promosi jadinya. Oke, nah itu untuk di bagian depan. Selebihnya bagian depan tuh sama aja, kacanya sama, wipernya sama, washernya juga sama. Terus di bagian ruang mesin dia luas dan lebarnya juga sama ya teman-teman. Nah, lanjut ke bagian sampingnya. Bagian sampingnya tuh apa aja yang beda? Yang pertama tuh di bagian kaca spion. Nah kaca spion ya, kalau misalnya Kia Picanto yang lama tuh dia nggak ada covernya ya, seperti ini polosan aja. Tapi yang Kia Picanto Cosmo tuh dia ada covernya dan ada lampu sen tambahan seperti itu. Itu sedikit
membuat perbedaan juga ya, walaupun simple tapi ada lampu sen di kaca spion cukup manis dan efektif juga teman-teman. Nah seperti itu untuk di bagian kaca spionnya. Lalu di bagian samping apalagi yang beda, aduh ini jalannya kurang bagus ya, jadi holder ponnya agak-agak getar, sorry nih teman-teman. Nah di bagian sampingnya tuh yang saya sayangkan, updatean dari Kia Picanto awal ke Kia Picanto Cosmo tuh dia hilang dari asalnya ada side skirt di bagian bawah. Kalau list bodinya masih ada seperti ini teman-teman, tapi yang side skirtnya itu di bagian bawah tuh nggak ada. Yang asalnya di Kia Picanto yang awal tuh ada ya side skirt seperti body kit lah, tapi di Kia Picanto Cosmo ini dia hilang. Sayang banget ya, harusnya namanya updatean tuh jangan ada yang dikurangi, malah harusnya ya perubahan-perubahan yang lebih bagus aja gitu teman-teman. Nah itu untuk bagian sampingnya. Sisanya kaca power window. Power windownya sih Kia Picanto Cosmo ini dia sama aja, tapi bawaannya beda sama Kia Picanto yang 2004-2005 build up ya. Biasanya 2004-2005 dia ada tipe yang full optionnya, alias yang power windownya udah 4 dan udah pakai mirror elektrik. Nah kalau yang Cosmo ini cuma power windownya 2 aja seperti ini ya di tahun 2009. Sebenarnya teman-teman ada sih Kia Picanto Cosmo yang power windownya 4 dan udah mirror elektrik, itu lumayan langka, tapi tipenya tuh di khusus Matic full option ya. Di Kia Picanto Cosmo ada, cuma dia khususnya di Matic, dan full option atau power window 4 nya cuma khusus di Kia Picanto Cosmo yang jenisnya Matic. Ada mirror elektriknya juga teman-teman. Nah itu kalau yang biasanya manual dia power window cuma 2 dan di belakang tuh masih pakai engkolnya. Sayangnya itu sih di Kia Picanto Cosmo. Tapi kalau misalnya kita berkendaranya jarang-jarang bawa keluarga banyak sendirian, pakai ke kantor atau pakai jalan-jalan biasa ya nggak masalah lah, malah bisa dipakai atau ditambahin power window tambahan ya teman-teman, seperti itu. Nah lalu perbedaannya apalagi di bagian belakang teman-teman, lanjut masih bagian luar eksterior. Jadi di bagian belakang tuh ada perubahan juga, yaitu sambil belok, yaitu bagian stop lamp, bagian lampu belakangnya ya. Jadi si mikanya tuh berubah, yang asalnya tuh ciri khas Kia Picanto awal build up tuh kotak. Nah sekarang kalau yang Cosmo tuh dia ada bulatan-bulatan seperti ini. Ini Kia Picanto Cosmo 2009 yang saya pakai seperti ini nih teman-teman. Jadi lumayan berubah juga ya dari desain si lampu belakang yang asalnya kotak menjadi membulat seperti ini, dengan menonjol keluar ya. Desainnya ada 2 bagian, atas dan bawah, itu stop lamp, lampu sen, dan lampu mundur. Lalu sisanya di bagian belakang sama ada list body bagian bumper belakang. Kalau yang dulu kan nggak ada teman-teman, polosan. Kalau ini udah ada list body bumper bagian belakangnya, jadi cukup lumayan manis dan desainnya berubah lah menurut saya. Tapi balik lagi ke selera sih, ada suka yang kalau saya sukanya lebih yang awal, katanya bentukannya kotak, lebih jarang di jalan dilihatnya. Ada yang suka update-nya seperti itu, balik lagi ke selera masing-masing ya teman-teman. Nah lalu untuk bagian belakang dia sisanya sama, masih ada wiper belakang, ada rear defogger. Terus untuk spoilernya juga teman-teman, kalau yang Cosmo ini dia udah ada stop lamp tambahan di bagian atas seperti ini. Kalau yang dulu tuh nggak ada, cuma adanya di dalam si kaca belakangnya. Itu juga cuma beberapa jenis aja, gak semua Kia Picanto teman-teman. Oke. Di bagian eksterior atau luar mungkin seperti itu perbedaannya. Kita lanjut ke bagian dalam atau bagian interior, apa aja perbedaannya. Nah yang berbeda dari Kia Picanto yang awal sama updatean yang Cosmo ini jelas-jelas di bagian interior atau di bagian dashboardnya. Bagian dashboardnya tuh sebenarnya dari segi desain dia nggak berubah, cuma dari segi material menurut saya dia lebih lebih fresh aja sih. Karena yang dulunya bagian door trimnya udah pakai bagian door trimnya tuh pakai bahan yang fabric. Kalau ini pakai hard plastik ya di bagian samping saya ini. Terus di depan juga yang asalnya warnanya tuh abu-abu, dia berubah jadi warna hitam teman-teman, lebih fresh aja sih. Terus bagian MID atau speedometernya juga dia berubah, yang asalnya warnanya tuh ya masih agak jadul ya. Kalau yang sekarang tuh lebih fresh, dia 2 bulatannya tuh warnanya warna putih, latarnya backgroundnya. Terus lampunya kalau kita nyalain seperti ini
dia warna orange ya, warna orange. Kalau yang dulu tuh dia warnanya hijau kalau nggak salah teman-teman. Nah ini kita sambil belok, ini daerah Antapani karena rumah atau persinggahan mobil ini di Antapani teman-teman. Oke, itu perbedaan di bagian interior, speedometer, terus bagian dashboard. Lalu di bagian power window-nya tadi udah saya jelasin, yang asalnya 4, biasanya yang build up tuh 4, tapi ada yang 2006 sampai 2008 juga masih ada yang 2 ya teman-teman. Kalau yang Cosmo tuh rata-rata power window-nya cuma 2, bagian belakangnya engkol. Nah, lalu apalagi di bagian setirnya dia sama aja. Setirnya bentukannya seperti ini, lambang Kia di tengah. Dan kalau misalnya yang nggak ada mirror elektrik tuh ada kayak apa ya nih pentil gitu ya pentil atau apa nih buat ngatur kaca spion di bagian luar biar kita bisa disesuaikan dengan kita berkendara teman-teman. Tapi walaupun seperti ini lumayan praktis, jadi kita nggak usah buka kaca terus kita atur tangan keluar buat atur si kaca spion. Ini tinggal diatur aja seperti ini teman-teman. Oke, untuk bagian kisi AC dia sama, cuma di bagian tombol-tombol lampu hazard tuh berubah, yang asal bentukannya kotak nyatu di bagian sela-sela kisi AC, dia sekarang pindah jadi bentuknya tuh segitiga seperti ini di tengah ya si lampu hazardnya, si tombol lampu hazard. Lalu untuk tombol fog lamp di sampingnya sebelah kiri, di bawahnya ini head unitnya saya udah ganti pakai yang double din touchscreen karena bawahnya sama ya, Clarion single din. Untuk pengaturan AC dia sama aja, level 1 sampai 4 ada pengaturan atas bawah, terus ada heaternya juga, sirkulasi kabin juga ada, laci sama. Terus bedanya ini nih si sun visor nggak ada vanity mirrornya ya, yang bagian supir, yang bagian penumpang juga nggak ada, jadi polosan aja. Menurut saya upgradean tuh nggak semua di upgrade, malah ada beberapa fitur yang hilang ya, sayang aja sih sebenarnya untuk upgradean. Jadi kayaknya si Picanto Cosmo ini kan lebih diproduksi di Indonesia ya, di CKD, jadi lebih mengedepankan desain ya, karena kebanyakan desainnya yang berubah, desain eksterior maksud saya, bukan bagian interiornya. Nah untuk bagian tempat duduk sama aja, dia cuma bisa sliding dan reclining, nggak ada adjusternya ya teman-teman, jadi nggak bisa diatur naik turunnya, cuma sliding sama recliningnya aja. Untuk keluasan kenyamanan masih sama, headroom sama, legroom sama, terus bagian belakang penumpang sama, cuma jenisnya kalau bagian belakang tuh teman-teman ada jok yang bisa dilipat separuh spot ya, itu saya lebih suka karena kalau misalnya kita bawa barang tapi ada penumpang di belakang bisa lipat rata sebelah, nggak harus dua-duanya. Dan kelebihan si Kia Picanto ini bisa dilipat rata teman-teman si joknya, jadi enak kalau kita bawa barang atau buat usaha juga. Nah terus apalagi yang beda, sisanya sih sama aja teman-teman, paling ya beda-beda dikit. Tapi kalau dari segi kenyamanan, AC sama dinginnya ya menurut saya oke lah, karena dari awal saya pakai Kia Picanto ganti-ganti terus sampai sekarang pakai Kia Picanto Cosmo juga masih nyaman karena harganya tuh terjangkau ya dibanding mobil-mobil Jepang yang sekelasnya. Ini lebih murah, lebih dingin AC-nya, spare part-nya sama-sama murah juga. Dan bengkelnya tuh nggak harus di bengkel resmi, bisa di bengkel biasa kayak bengkel langganan saya di Pak Dedi ya, bengkel Zen, Jalan Sindang, terusan Sindang Barang nomor 16 di Antapani teman-teman. Oke, mungkin segitu aja vlog kali ini, perbedaan antara Kia Picanto yang awal dengan Kia Picanto updatean alias Cosmo. Mudah-mudahan teman-teman yang mau beli mobil Kia Picanto ini jadi tahu apa aja perbedaan yang Kia Picanto awal generasi dengan updateannya. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah informasinya atau ada yang kurang, karena ya saya baru sembuh teman-teman. Doain biar semangat lagi kontennya, biar semangat. Jangan lupa share video ini, like dan komen ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam Eka TV.